Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik satuan proses transesterifikasi atau esterifikasi. Jadi pada paparan slide ini difokuskan atau dicontohkan pada studi kasus pembuatan biodiesel. Oke, jadi kita mulai dari definisi esterifikasi dan transesterifikasi. Nah, proses esterifikasi ini adalah suatu reaksi pembentukan ester dengan mereaksikan antara asam karboksilat bersama alkohol menggunakan katalis yang berkarakter asam kuat. Ya, nah di sini dicontohkan menggunakan asam sulfat. Sedangkan transesterifikasi ini merupakan suatu reaksi organik di mana suatu senyawa ester dirubah menjadi senyawa ester lain melalui pertukaran gugus alkohol dari ester dengan gugus alkil dari senyawa lain. Nah, di sini juga disampaikan beberapa referensi definisi mengenai esterifikasi. Ya. Nah, jadi ini menurut Sulastri 2010 ya, keduanya, definisi esterifikasi dan transesterifikasi. Jadi esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. Ya, jadi di sini esterifikasi mereaksikan asam lemak bebas atau FFA dengan alkohol yang memiliki rantai pendek seperti metanol dan etanol agar menghasilkan metil ester asam lemak yang dikenal dengan fami dan air. Nah, ini reaksinya. Di sini asam lemak ditambah metanol terjadi reaksi esterifikasi menghasilkan metil ester dan air. Nah, sedangkan transesterifikasi atau istilah lainnya adalah proses alkoholisis, yaitu reaksi antara trigliserida dengan alkohol menghasilkan ester dan gliserin. Nah, alkohol yang dapat digunakan dalam transesterifikasi ini metanol atau etanol atau isopropanol. Ya, jadi ini reaksinya ya trigliserida. Trigliserida adalah komponen utama lemak atau minyak direaksikan dengan metanol, ya. Ini ada bantuan katalis, biasanya katalisnya basa, ya, digunakan katalis basa. Nah, terjadilah reaksi transesterifikasi menghasilkan metil ester dan gliserol. Oke, ini juga masih dalam pengertian transesterifikasi, ya, secara spesifik ini di dalam proses pembuatan biodiesel, ya. Proses yang dilakukan dalam pembuatan biodiesel dari trigliserida, ya, minyak atau lemak, menggunakan proses transesterifikasi dengan cara mereaksikan metanol dan trigliserida. Di mana dalam proses ini digunakan katalis basa, ya, bisa NaOH atau KOH, ya. Sehingga di sini katalis bersifat mempercepat reaksi. Selain itu akan memberikan konversi atau faktor konversi produk yang lebih tinggi dan bahan yang kurang korosif serta murah dan mudah didapat. Transesterifikasi adalah reaksi ester untuk menghasilkan ester baru yang mengalami penukaran posisi asam lemak. Selanjutnya, reaksi transesterifikasi untuk memproduksi biodiesel tidak lain adalah reaksi alkoholisis. Ya, reaksi ini hampir sama dengan reaksi hidrolisis tetapi menggunakan alkohol, di mana hasilnya adalah alkyl ester dan gliserol, di mana reaksi ini bersifat reversibel. Dalam pembuatan biodiesel,
sering digunakan proses esterifikasi atau transesterifikasi. Karena hasil dari proses ini menghasilkan biodiesel yang memiliki karakteristik sama dengan minyak diesel. Selain itu, proses transesterifikasi di sini banyak memiliki keuntungan. Ya, dapat menggunakan katalis basa kuat yang lebih murah dan tidak korosif, ya. Sedangkan proses esterifikasi menggunakan asam kuat yang bersifat sangat korosif. Produk yang dihasilkan ini tidak hanya berupa air, tapi juga gliserol, di mana gliserol ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya, waktu prosesnya cukup pendek jika dibandingkan dengan proses esterifikasi, ya, yang lama waktunya sekitar 2 jam. Nah, kemudian konversinya juga cukup tinggi dibandingkan jika diproses dengan reaksi esterifikasi. Berdasarkan kandungan FFA dalam minyak, maka dalam proses pembuatan biodiesel ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama esterifikasi dengan katalis asam, yang kedua transesterifikasi dengan katalis basa. Kita bahas secara spesifik proses transesterifikasi pada biodiesel. Proses pembuatan biodiesel ini ada melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan proses satu tahap, yaitu proses transesterifikasi. Di mana pembuatan biodiesel dengan proses satu tahap ini disebut dengan proses transesterifikasi. Dengan proses ini minyak direaksikan langsung dengan metanol dengan bantuan katalis NaOH atau KOH. Reaksi yang terjadi adalah reaksi transesterifikasi antara trigliserida dengan metanol dengan bantuan katalis basa. Ya, dalam hal ini KOH menghasilkan metil ester dan gliserol. Tahap pertama dari proses 2 tahap adalah reaksi esterifikasi, yaitu untuk menurunkan kandungan asam lemak bebas, ya, kemudian mengubahnya menjadi metil ester. Selanjutnya tahap berikutnya adalah reaksi transesterifikasi, yaitu mengubah trigliserida menjadi metil ester atau yang istilahnya disebut dengan biodiesel. Ini pembuatan menjelaskan mengenai pembuatan biodiesel dengan 2 tahap, yaitu tadi sudah dijelaskan. Tahap pertama adalah tahap esterifikasi dan tahap kedua adalah dengan proses transesterifikasi. Oke, ya. Jadi ini istilah dagang biodiesel, ya. Bahasa kimianya adalah metil ester, ya, atau disebut fatty acid methyl ester atau FAME. Ya. Ini adalah hasil esterifikasi dan atau transesterifikasi dari minyak nabati atau lemak. Oke, jadi secara skema proses produksi biodiesel, ya, di sini bahan bakunya adalah minyak nabati, ya, kemudian metanol, ya, kemudian ada katalis, ya, basa, ya. Kemudian kita reaksikan, ya, bisa 2 tahap, bisa 1 tahap, ya, bisa esterifikasi, transesterifikasi atau transesterifikasi. Nah, dihasilkan metil ester, kemudian dilakukan pencucian, ya, kemudian hasil pencucian metil esternya dikeringkan, dihasilkan biodiesel. Kemudian di dalam limbah pencucian di sini masih terkandung metanol sehingga bisa
gunakan lagi, diambil lagi metanol ya dengan proses destilasi ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat produk samping yang disebut dengan gliserin ya. Dipisahkan antara metanol, air dan gliserin. Oke, selanjutnya ya. Ini tentang produksi biodiesel ya secara singkatnya. Oke, ini adalah gambaran reaksi transesterifikasi ya. Di sini adalah trigliserida, minyak atau lemak, komponen utama minyak atau lemak. Nah, kita reaksikan dengan alkohol, dengan katalis basa, ya, akan terbentuk alkyl ester dan gliserol. Jadi produk akhirnya di sini adalah biodiesel atau istilah kimianya adalah metil ester atau alkyl ester ya dengan gliserol. Nah, di sini secara umum ya ada kegunaan atau manfaat dari penggunaan biodiesel. Jadi biodiesel ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar ya, pengganti BBM ya, dan bisa dicampurkan dengan minyak ya, dihasilkan biosolar. Selain itu, produk samping dari reaksi transesterifikasi juga dihasilkan gliserol, di mana di sini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku plastik, kosmetik, pemanis, bahan tambahan tinta. Ya. Ini beberapa manfaat ya dari penggunaan biodiesel ya. Jadi di sini dibandingkan dengan bahan bakar dari minyak bumi ya, biodiesel ini lebih ramah lingkungan ya, emisinya kurang, jadi ini bisa dijadikan alternatif pengganti minyak bumi ya. Oke, ini secara garis besar ya manfaat atau penggunaan dari biodiesel. Kemudian jika biodiesel digunakan di dalam mesin, maka memberikan efek pelumasan ya yang lebih baik daripada minyak diesel konvensional ya. Ini contohnya ya, di sini kasusnya bahkan 1% penambahan biodiesel dapat meningkatkan pelumasan hampir 30% ya, sehingga memperkecil risiko kerusakan mesin atau motor. Ini secara umum ya, jadi biodiesel bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Oke, sampai di sini ya penyampaian topik tentang esterifikasi, proses esterifikasi dan proses transesterifikasi ya. Sebenarnya banyak di industri juga yang menggunakan proses ini ya di dalam proses produksinya. Di dalam pemaparan ini disampaikan contoh studi kasus dalam produksi biodiesel ya. Jadi untuk contoh industri-industri lainnya nanti di bagian penugasan. Jadi Anda bisa mencari ya contoh lain, industri lain yang mana di dalam prosesnya ini terdapat proses esterifikasi atau transesterifikasi ya. Jadi itu bagian tugas di pertemuan kali ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.